jangan pernah takut ditolak karena penolakan adalah bagian dari hidup semua orang. Kalau teman-teman memang mengidolakan satu orang atau satu mentor gitu ya, teman-teman juga harus tahu bahwa mereka juga mulai dari nol. Mereka juga pernah jadi sifatnya pemalu atau nggak percaya diri gitu. Ya sebenarnya rasa takut, malu atau nggak pede gitu ya, itu wajar-wajar aja gitu. Tapi kan satu pertanyaan yang harus kita selalu tanyakan ke diri kita sendiri adalah mau sampai kapan kita kayak gini? Good day Hunters, welcome back to Magang Update Podcast. Gimana nih kabarnya Hunters? Semoga sehat selalu ya. Nah, perkenalkan, jalan-jalan sama Maya. Tak kenal, maka tak sayang. Dalam rangka kenalan nih Hunters, aku Anissa Khoiriah, tim konten kreatif and digital marketing Magang Update. Di podcast kali ini, aku ditemenin sama narasumber kita, yaitu Kak Junar Asunyi. Perkenalkan, nama saya Junar Asunyi, biasa dipanggil Junar. Saya seorang HR content creator dan bekerja sebagai HR juga. Dan di samping itu saya juga bikin konten seputar dunia karir, dunia kerja, tips interview, tips bikin CV, sampai diterima bekerja. Gimana kesibukannya nih Kak belakangan ini? Ya, kesibukannya sih sebenarnya ya kerja gitu ya, kerja full time dari Senin sampai Jumat. Terus kalau misalnya udah selesai kerja, biasanya saya luangin waktu buat bikin konten juga, terus sama isi-isi webinar, sama juga isi kelas-kelas atau isi acara-acara yang lain juga gitu sih. Oh ya, aku penasaran nih Kak, Kak Junar kan seorang HR content creator ya. Pada awalnya gimana sih Kakak memutuskan ya buat berkonten di sosial media? Ya, jadi sebenarnya itu saya mulai konten itu pada saat pandemi gitu ya, pada saat work from home. Jadi sebelum work from home saya ya sosial medianya ya cuma buat iseng-iseng aja, gaya-gayaan, main-main gitu lah ya. Tapi pas yang tadi saya bilang minggu keempat gitu ya, belum sampai sebulan, saya udah diminta untuk work from home semuanya, seluruh karyawan. Nah, pas work from home ternyata saya punya banyak waktu luang gitu ya, karena sehari kan 8 jam kerja di kantor saya juga cukup jarang untuk lembur ya, adalah beberapa kali lembur tapi nggak terlalu sering juga. Nah, kalau misalnya lagi nggak ada lembur itu waktu luangnya banyak banget itu. Waktu luangnya banyak banget. Jam 6 sore itu udah bebas, udah kelar semua kerjaan ya kecuali kalau belum kelar ya. Nah, pas udah selesai itu banyak kan waktu luang kan. Terus saya bingung mau pakai buat apa. Ya saya pakai buat bikin konten gitu. Jadi mulai dari TikTok, dari Instagram, terus juga belajar sama konten kreator yang lain juga gitu. Nah, dari situ akhirnya awalnya kontennya cuma iseng-iseng doang gitu. Jadi kok topiknya nggak tahu mau mengarah kemana, cuma iseng-iseng doang, lucu-lucuan. Ternyata coba untuk bikin konten HR karena dulu mikirnya kan pandemi lagi susah cari kerja gitu kan, lagi susah cari kerja, banyak yang di PHK juga. Jadi saya coba untuk bantu job seeker pakai konten edukasi gitu, konten edukasi tentang tips melamar kerja. Baru satu kali, satu atau dua konten itu baru tiba-tiba konten kedua atau konten ketiga gitu mulai viral gitu. Nah, dari situ baru akhirnya memutuskan karena banyak yang suka, ya udah bikin konten tentang edukasi tips melamar kerja gitu. Kalau kakak sendiri nih, sebagai, kan kakak aktif ya berkonten di sosial media gitu. Karena nggak cuma di TikTok, tapi juga di Instagram. Nah, gimana sih cara kakak membagi waktunya antara kesibukan berkonten dan juga bekerja gitu? Ya, kalau dari saya pribadi, saya set prioritas ya. Jadi kita harus tahu prioritas kita. Kalau misalkan dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore atau jam 5 sore gitu, itu prioritas prioritas saya adalah kerja gitu ya. Kerja di kantor yang full time gitu. Jadi itu prioritas saya. Tapi kalau misalkan udah kelar kerjaan kantor dan juga jam kerjanya udah selesai gitu ya, udah 8 jam kerja, saya fokus bikin konten gitu ya. Dan saya pribadi juga kalau bikin konten tuh nggak lama, bahkan paling lama cuma setengah jam doang. Itu udah yang paling lama, udah termasuk riset juga. Jadi benar-benar cepat banget. Terus bikin kontennya paling 10 menit 15 menit udah kelar gitu ya, termasuk TikTok juga kayak gitu. Jadi cepet aja kalau bikin konten, saya nggak terlalu mikirnya terlalu lama. Kadang risetnya saya juga udah ngelakuin di Sabtu Minggu, jadi Senin sampai Jumat juga udah tinggal bikin tulisannya aja sama videonya. Jadi kalau waktunya jam kerja full time, kerja kantor ya kerja kantor, nggak mikirin konten. Tapi kalau waktunya bikin konten ya saya mikirin bikin konten, nggak mikirin kerja kantor. Jadi ada prioritasnya. Saya tahu kapan saya harus memprioritaskan kerja kantor, kapan harus memprioritaskan kerja konten seperti itu. Lalu menurut kakak, kalau dalam konteks di lingkungan kerja sendiri nih, memiliki rasa malu, takut, pasif gitu ya, kayak takut dan pasif, saat Zoom apalagi gitu ya. Di lingkungan kerja baru itu sebenarnya hal seperti itu wajar atau mungkin seharusnya kita tuh nggak kayak gitu gitu. Gimana Kak? Ya,
Oke, ya sebenarnya rasa takut, malu atau nggak pede gitu ya, itu wajar-wajar aja gitu. Tapi kan satu pertanyaan yang harus kita selalu tanyakan ke diri kita sendiri adalah mau sampai kapan kita kayak gini gitu kan? Karena yang namanya kita malu atau takut atau nggak pede gitu kan, kita harus tahu gitu kita mau sampai kapan seperti ini. Kalau misalnya kita nggak tahu, dan rata-rata orang nggak bakal nggak tahu gitu kan, nggak tahu sampai kapan saya akan merasa mau, sampai kapan saya akan merasa nggak pede. Ya, rata-rata sih nggak tahu mau sampai kapan gitu kan. Jadi kita harus selalu bertanya ke diri kita sendiri, sampai kapan kita mau kayak gini? Karena akan ada banyak peluang-peluang yang datang ke kita gitu, menghampiri kita atau ditawarkan oleh orang lain kepada kita gitu. Jadi kalau kita malu, kita nggak pede, nggak ngambil kesempatan itu, ya mohon maaf mungkin orang lain yang lebih pede yang akan mengambil kesempatan itu. Jadi kalau memang teman-teman mau berkembang ya harus keluar dari zona nyaman gitu. Rata-rata orang kalau malu atau takut itu kan karena ada di zona nyaman, dan ketika kita keluar dari zona nyaman, ya namanya juga keluar gitu kan. Keluar dari zona nyaman ya berarti nggak nyaman. Cuma kan ketidaknyamanan itu yang justru membuat kita berkembang gitu. Karena kita mau masuk ke dunia yang baru, dunia karir yang baru, atau misalkan masuk ke opportunity yang baru yang mungkin memang nggak nyaman, tapi itu akan bisa membantu kita berkembang lebih baik lagi ke depannya. Contoh yang paling simpel, kalau saya sih analoginya paling gampang gini ya. Misalkan teman-teman lagi sakit gitu ya. Teman-teman lagi sakit, misalkan banyak gejalanya segala macam, kita nggak perlu nyebut lah nama penyakitnya apa. Namanya sakit, pasti nggak enak gitu kan. Kita lagi sakit, terus kita mau sembuh gitu kan. Kita mau sembuh, kita datang ke rumah sakit, datang ke dokter, disuntik dulu. Suntik kan juga sakit gitu kan. Udah lagi sakit, disuntik sakit, ya terus gimana? Masa kita udah sakit double sakitnya gitu kan. Tapi setelah kita disuntik merasakan sakitnya suntikan itu, kita jadi bisa lebih baik lagi. Kenapa? Karena kita sembuh, itu penyakitnya hilang, sembuh. Pas sembuh kita ngerasa enak kan. Tapi kan orang nggak mikir sampai situ. Gue cuma mikir sekarang gue sakit ya gue nggak mau gitu. Ya namanya sakit, Oke. siapa yang nggak mau gitu kan. Tapi ketika kita mau keluar dari zona nyaman itu, kita mau merasakan sakit, merasakan tidak nyaman, long termnya, jangka panjangnya kita akan merasa nyaman, kita akan merasa enak, sama seperti kita sembuh dari satu penyakit. Itu pas sakit nggak enak, tapi pas sembuh enak kan. Tapi orang nggak mikirin pas sembuhnya, orang mikirin cuma pas sakit, gue lagi sakit ya gue nggak mau tambah sakit gitu kan. Padahal ya kedepannya kita akan merasa lebih nyaman, lebih enak. Sama halnya ketika kita merasa malu, merasa nggak pede, udah saatnya kita untuk membuka diri kita atau memberanikan diri kita keluar dari zona nyaman. Karena ya sekali lagi, kalau misalkan teman-teman masih nggak mau keluar dari zona nyaman, satu tips dari saya, ingat aja saingan di luar sana banyak gitu ya. Jadi ketika teman-teman nggak mau mengambil opportunity, akan ada orang yang lebih percaya diri daripada teman-teman untuk mengambil opportunity tersebut. Jadi lebih baik teman-teman ambil duluan sebelum diambil oleh para saingannya kayak gitu. Jadi ya memang namanya manusia kayaknya harus dikasih ketakutan dulu baru mau jalan gitu kan. Itu sih. Oh iya, based on data yang udah aku research nih Kak, Kakak kan bekerja di SF Group sebagai HRGA ya. Nah, boleh cerita nggak sih Kak, apa itu HRGA? Kerjanya seperti apa gitu? Ya, oke. Jadi SRJ itu adalah singkatan dari Human Resource General Affair gitu ya. Human Resource ya HR gitu ya. Kerjanya teman-teman tahu lah ngapain gitu ya. HR ya kerjanya ada rekrutmen, ada training, ada payroll gitu. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya bagiannya rekrutmen aja gitu. Jadi nggak ngurusin training, nggak ngurusin payroll, itu udah diurusin sama teman saya yang lain, rekan kerja saya yang lain. Saya ngurusin rekrutmen. Sama tambahan satu lagi, saya ngurusin employer branding juga. Employer branding itu adalah bikin konten untuk mengenalkan perusahaan. Itu jadi employer branding. Jadi brandingnya si perusahaan tersebut. Jadi yang saya lakukan adalah rekrutmen sama employer branding gitu ya. Rekrutmen rekrut karyawan baru, employer branding bikin konten untuk brandingnya perusahaan seperti itu. Jadi itu kerjaan saya day to day-nya setiap harinya. Nah, terus kalau misalkan GA-nya, General Affair itu adalah semacam ya semacam kayak operasional perusahaan sih. Misalkan perusahaan lagi mau meeting gitu ya. Oh ya udah saya sediain Zoom-nya, terus bikin schedule-nya. Atau kalau misalkan itu kalau work from home kan. Kalau work from office mah nggak perlu gitu ya. Paling kalau work from office yang saya lakuin itu adalah misalkan kantor misalkan mau mau izin apa meminta mengurus izin, misalkan mengurus izin untuk misalkan untuk meeting gitu ya. Jadi meetingnya di luar kantor, misalkan untuk para founder biasanya general affair yang ngurusin gitu, atau misalkan ngurusin snacknya kantor gitu ya, snacknya kantor, atau misalkan perabotannya kantor gitu ya, mau pinjem meja misalkan atau kursi segala macam, itu tugasnya general affair gitu. Saya sih nggak terlalu banyak ngurusin general affair, cuma bantu-bantu aja. Terus habis itu juga paling kalau misalkan ada karyawan baru gitu ya, karyawan baru terus masih bingung nih parkirnya di mana, kan kalau orang kantor kan parkirnya kan ada khusus gitu ya, biar biar gratis gitu. Nah itu biasanya general affair ngurusin gitu. Jadi biar ya kan, kalau
kantornya agak di dalam tanda kutip kantornya elit gitu ya, itu biaya parkirnya pasti mahal banget gitu kan. Jadi ya kita sediain buat karyawan gitu. Nah itu biasa general offer yang ngarahin, kamu parkirnya di sini ya, biar biar gratis parkirnya, nggak bayar mahal gitu. Itu kalau ada karyawan baru aja, tapi kalau karyawan lama kan ya udah tahu parkirnya di mana gitu kan. Itu sih paling kalau untuk general offer. Kalau human resource ya yang tadi saya bilang, recruitment, training, payroll, sama employer branding gitu. Berarti memang kita tuh harus lebih banyak membuka mata gitu ya. Dalam bersosial media tuh jangan cuma bersosial media aja, tapi cari banyak peluang. Mungkin Hunters nih kalau misalnya penasaran soal tips-tips, tadi kan interviewnya cepet ya. Nah boleh nih nanti mampir ke lapaknya Kak Jinar, atau mungkin ke Magang Update. Nah banyak tuh informasi seputar tips interview. Nah kalau tadi Kak berhubungan sama tema kita yaitu overcoming your shyness at workplace gitu. Kalau menurut Kakak gimana sih cara mengatasi sifat pemalu kita ketika ada di lingkungan kerja gitu? Ya, cara mengatasinya pastinya ya pertama kita harus membuka diri dulu gitu ya. Jangan pernah takut ditolak, karena penolakan adalah bagian dari hidup semua orang gitu. Jadi semua orang pasti pernah ditolak gitu. Orang yang sudah hebat sekalipun, yang karirnya sudah melejit sekalipun, yang teman-teman selalu lihat di sosial media gitu ya, para influencer yang teman-teman kayaknya lihatnya, wih karirnya melejit gitu ya, kayaknya karirnya, hidupnya kayak nggak pernah ada masalah gitu kan, traveling sana, traveling Betul, sini gitu betul. kan. Padahal sebenarnya ya mereka juga mulai dari awal gitu kan. Cuma ya yang namanya media sosial nggak perlu semuanya diperlihatkan atau dipertontonkan oleh publik gitu. Jadi kalau teman-teman memang mengidolakan satu orang atau satu mentor gitu ya, teman-teman juga harus tahu bahwa mereka juga mulai dari nol. Mereka juga pernah jadi sifatnya pemalu atau nggak percaya diri gitu. Jadi teman-teman jangan pernah takut untuk ditolak gitu ya, karena orang-orang yang hebat juga pasti pernah ditolak. Kalau misalnya teman-teman udah berusaha nimbrung, berusaha untuk bergaul supaya nggak jadi orang pemalu lagi, supaya lebih percaya diri, tapi masih ditolak, ya ya udah, coba lagi besok gitu kan. Karena mungkin aja teman-teman pas ngajak ngobrolnya timingnya tuh nggak tepat gitu kan, momennya tuh nggak tepat, mungkin lagi mereka, teman-teman kita lagi banyak kerjaannya, atau misalkan lagi banyak tuntutannya, atau misalkan banyak deadline mepet gitu kan. Itu kan sebenarnya bisa mempengaruhi juga dari respon dari seseorang gitu. Jadi kalau memang nggak ditanggapi dengan baik ya kita coba lagi besok, kalau misalkan timingnya atau momennya itu lebih tepat lagi gitu. Jadi tetap ajak ngobrol aja, nggak apa-apa gitu, jadi santai aja. Kalau misalkan ditolak atau misalkan responnya nggak baik ya nggak masalah gitu, karena masih ada hari esok. Cuma kalau misalkan lingkungannya memang udah benar-benar dalam tanda kutip negatif banget, ya mungkin teman-teman udah saatnya ya mungkin cari lingkungan yang baru gitu. Tapi kalau misalkan masih bisa bertahan ya bertahan dulu aja gitu. Saya tidak mengajarkan buat resign secepatnya, tapi coba untuk beradaptasi dulu gitu ya, beradaptasi dulu, coba untuk membuka diri dulu. Kalau misalkan memang udah dalam tanda kutip udah negatif banget, bukan cuma nggak nyaman ya, tapi kalau kalau nggak nyaman sebenarnya teman-teman masih bisa bertahan kan. Tapi kalau misalkan udah mengganggu banget buat teman-teman ya mau cari lingkungan baru silakan gitu. Tapi kalau teman-teman masih merasa bisa bergaul, masih bisa nimbrung, masih bisa connect lah sama orang-orang di sekitar kita. Kalau zaman sekarang istilahnya sefrekuensi gitu ya kan. Kalau masih sefrekuensi ya ya udah lanjutin aja. Berarti itu masih pertanyaannya masih baik banget, lingkungannya masih sangat-sangat positif gitu. Jadi harus beranikan diri sih, membuka diri, lebih open minded, dan juga jangan pernah takut untuk ditolak atau ditanggapi dengan tidak baik gitu, karena itu wajar terjadi. Nah, untuk episode selanjutnya dan selengkapnya dari episode yang hari ini, teman-teman boleh nih langsung berkunjung ke podcast kita yang ada di @magangupdatepodcast.